Di seseorang itu kalau sudah mendapatkan ketenangan dalam imannya, diberi petunjuk. Dan kalau sudah diberi, Allah nggak nanggung, kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Karena apa? Karena sudah paham menggunakan harta itu. Seperti apa mesti di-manage? Kemana harus disalurkan? Bagaimana diterimanya? Kalau seorang hamba sudah benar imannya dan merasakan kenikmatan ini, wahum muhtadun, maka passion apapun yang ia pilih selama hidupnya diberikan petunjuk oleh Allah untuk bagaimana mengelolanya supaya baik dunianya dan mulia akhiratnya. Jika imannya benar tanpa keraguan dan dengan kebenaran iman itu berkomitmen untuk mematuhi semua apa yang telah Allah tetapkan, maka Allah akan anugerahkan dua hal. Yang pertama kali diberikan kepada insan beriman itu. Ingat ya. Jadi yang pertama diberikan kepada insan beriman, kalau imannya benar. Dan bisa diuji kebenaran iman itu dengan komitmen mematuhi apa yang telah Allah tetapkan. Di saat Allah perintahkan, kerjakan, dia lakukan. Tinggalkan, dia tinggalkan. Apapun itu. Apakah sifatnya ritual? Ritual itu seperti sholat. Hayya 'alas sholat, sholat dia. Tiba Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Puasa, dia puasa. Ataupun amalan sosial. Baik yang terkait dengan orang tua, hormati orang tuamu. Sayangi mereka. Hormati tetangga. Kemudian dan sebagainya, berbagi dan seterusnya. Tinggalkan maksiat. Jauhi zina. Dia tinggalkan. If'al wa la taf'al. Kerjakan, jauhi. Maka orang-orang semacam ini akan diberikan oleh Allah yang pertama kali dalam hidupnya itu dua hal. Dan tolong ingat dua hal ini ya. Jadi kalau sudah mendapatkan itu, jaga betul. Karena itu akan menjadi pengantar pada kebaikan berikutnya. Rumusnya ditemukan di Quran surah ke-6. Al-An'am ayat 82. Ingat, ilmu ini ilmu yang sangat mahal, yang ini. Dan sangat berharga. Dan kadang ada orang menghabiskan waktunya dalam hidup untuk mendapatkan dua hal ini. Karena ini pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penetapan langsung. Sudah. Alladzina amanu. Ada ayatnya? Quran surah ke-6. Al-An'am ayat 82. Ayat 82. Alladzina amanu. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayatnya. Nanti kalau ngaji berikutnya bawa minimal ada aplikasi Quran ya, install supaya cepat nyambungnya. Lagi-lagi pakai alladzina, perhatikan. Alladzina amanu. Dan orang-orang yang memutuskan untuk berkomitmen beriman itu. Di amanu jama' dari kata amana, memutuskan untuk mengambil itu. Kalau sudah melekat kepada diri dan dipraktekkan dalam bentuk perilaku, maka berubah menjadi kata benda, isim fa'il. Dari amana jadi mukmin. Ingat ya? Jamaknya mukminun. Perbedaannya begini. Jadi kalau masih berbentuk kata kerja, ini dibentuk jamak dari kata amana. Pernah saya uraikan waktu di Kemang gitu ya. Amana ini kata kerja. Kata kerja itu kan menunjukkan pekerjaan ya. Di pekerjaan adalah aktivitas kita yang langsung mengambil iman itu dan diputuskan untuk memeluknya. Ambil iman, lekatkan pada diri kita. Pekerjaannya itu disebut dengan amanah. Kalau iman itu kemudian membimbing kita untuk berperilaku yang dibimbing oleh iman itu, nanti kita akan tunjukkan, ya, kita akan jelaskan. Ada orang-orang nanti yang ketika bersikap, dia mengikuti tuntunan imannya, dibimbing oleh imannya. Dan itu nanti akan ada getarannya, berbeda dengan getaran biasa. Ya, paling gampangnya begini, kalau mau ngecek tentang getaran iman itu, setiap waktu sholat. Itu rumusnya ditemukan di Quran surah 8 ayat kedua. Ya, Quran surah ke-8 ayat 2. Al-Anfal ayat kedua. Itu rumus untuk mengecek getaran iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu
zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman, pemilik iman itu bisa diuji. Bagaimana cara mengetahui ada iman dalam diri? Salah satunya kata Al-Qur'an, perhatikan. Idza dzukirallahu, kalau disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Ada konfirmasi dalam hatinya, ada getaran. Kapan disebutkan nama Allah? Saat azan. Makanya dalam setiap pergantian waktu setiap hari, subuh ke siang ada zuhur, ada asar ke sore, ada maghrib, ada isya, disebutkan nama Allah kan? Diperdengarkan ke telinga ya. Telinga itu bahasa Arabnya udhun. Jamaknya azan. Karena itu azan kenapa disebut dengan panggilan? Karena suaranya sampai ke pendengaran, ke telinga. Ya, didengar. Kenapa azan disebut dengan azan? Karena diperdengarkan pada orang-orang yang masih punya pendengaran. Yang mau mendengar. Karena itu lafaz adzan menjadi lafaz satu-satunya, boleh jadi dikatakan demikian, menjadi lafaz satu-satunya yang terus diperdengarkan setiap 24 jam dalam sehari. Di muka bumi bergantian. Makanya kalau antum lihat jadwal adzan itu, ya, yang disebut jadwal sholat kan dibuka dengan adzan kan, itu kan beda-beda ya setiap kota. Selang 1 menit adzan, 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 dan di sini aja bisa bersautan. Ya, itu di Al-Azhar Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar, sini adzan, Allahu Akbar, sambut Baitur Rahim, sambut Al-Ikhlas, sambut Al-Hikmah. Itu 24 jam semuka bumi. Itu tanda langsung dari Allah. Kalau sudah diberikan tanda begitu, apa masih belum beriman juga? Ya? Di mana ada lafaz diperdengarkan tiap hari 24 jam semuka bumi dan lafaznya sama. Enggak ada adzan Bekasi beda misalnya dengan Sukabumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Agung, Allahu Agung. Jakarta, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Gak ada kan? Semua sama kan? Siapa yang mengajarkan lafaz itu? Mau di Arab, di Afrika, di Amerika, di Asia, di Jepang, di Meksiko, di Brazil, di Chicago, di Chicago, di Singapura, di Singaparna. Semua sama lafaznya kan? Gak ada perbedaan. Apa belum cukup untuk menjadi tanda kebenaran Islam? Ya. Di mana ada lafaz seperti itu? Dan menariknya ketika itu dikumandangkan Allahu Akbar, terasa nggak getaran dalam hati kita itu? Terasa nggak? Ada getaran terpanggil kan dengan sendirinya? Nah, itulah iman. Itulah iman. Nah, itu mesti dicek karena nanti Nabi mengisyaratkan yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang paginya getarannya kuat, sorenya ada yang bisa hilang itu. Ya. Aku mencintaimu. Kan? Dengan cinta bukan hanya dibawa kabur anaknya, dibawa kabur imannya gitu. Hilang tuh. Ada yang dengan harta hilang iman. Dengan kedudukan hilang iman. Itu nyata. Ada yang sore beriman, subuhnya bisa hilang. Ya, maka itu konfirmasikan dalam jiwa kita, setiap kali mendengarkan itu cek. Dan nanti getarannya itu akan terasa apakah lemah, sedang atau kuat. Sedang itu gini, sedang itu standar. Ya, standar itu kalau adzan dikumandangkan ingat itu standar. Allahu Akbar. Ingat ya Allah sudah adzan itu iman standar. Ingat tuh, standar. Bukan kuat, iman standar. Kerja masuk jam 7, datang jam 7. Standar tidak? Standar. Anda datang jam 5, hebat namanya. Teladan, nyapu, buka pintu, ya, ngecek. Hebat namanya. Ya. Nah, ada orang dipanggil. Sekarang kan 4.15 lah ya, rata-rata subuhnya itu. Kurang lebih rata-rata. 4.15. Ya, 4.17. Berapa lagi? Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. 4.17. Ini menunjukkan bahwa Anda datang dari kota yang berbeda-beda. Enggak semua dari tempat yang sama kan? Ambil pertengahan. 4.15. Allahu Akbar, bangun. Ya Allah sudah adzan. Pas 4.15, siap-siap wudu, maka imannya iman standar. Ada yang bangun jam 2? Ada. Bahkan ada orang yang baru isya sudah nunggu subuh. Ada yang gitu. Ada, jangan main-main. Ada orang 40 tahun nggak pernah batal wudunya dari isya sampai ke subuh. Gak pernah batal. Imam Abu Hanifah namanya. An-Nu'man. Mau antum begitu? Gak batal wudunya. Dari isya sampai ke subuh.
Ada orang yang jam 2 sudah bangun, jam 3 sudah bangun, setengah 4 sudah bangun, padahal belum dipanggil. Tapi dia sudah ingat, saking ingatnya bahkan mempersiapkan diri supaya panggilannya maksimal. Maka dia mulai dengan tahajud, dia mulai dengan zikir, dia mulai dengan wirid. Ini menunjukkan imannya kuat. Naik ke atas, kuat. Ada yang modus. Nah ini yang banyak. Dipanggil 4.15, baru ingat 5.14. Ini baru ingat. Modusnya kan kecapean, gitu kan? Kesiangan. Baik ya? Halo? Jelas ya? Kenapa ada orang lain lebih berat pekerjaannya, dia bisa bangun lebih awal? Anda yang ringan mengatakan, capek, lelah. Apa yang membuat Anda lelah dalam urusan dunia sehingga lupa dengan akhirat? Bukankah Anda ingin nyaman dihisab di akhirat? Maka walahlah di dunia dan nikmatlah di akhirat. Tapi kalau Anda menjadikan akhirat lelah dan dunia nyaman, maka suasana nanti ketika pulang akan terbalik. Ya, kita harus balik dunia dengan akhirat, karena nggak akan sama, tapi akan beriringan sepanjang kita mengejar akhirat. Misal begini, kalau kita lahir itu, lihat bayi lahir, bayinya nangis apa ketawa? Halo? Pernah lihat ada bayi lahir ketawa? Ada begitu? Nggak ada ya? Nangis ya? Tapi yang nyambut ketawa atau nangis? Saya belum pernah lihat ada bayi lahir nangis, yang nyambut nangis. Pasti ketawa, Masya Allah. Ada air mata pun ibunya, bapaknya haru kan? Tapi senyum bahagia, riang, ketawa. Itulah dunia. Tapi kan kalau pulang menujunya kan ke akhirat kan? Ke akhirat kan? Perhatikan. Pulanglah Anda dalam keadaan tertawa, dan orang lain yang menatap Anda menangis. Itulah akhirat. Jadi biarkan kita lahir dengan menangis, orang tersenyum, dan jadikan diri kita pulang dengan tersenyum, dan orang lain menangisi kepergian kita dengan kemuliaan. Catat, jadikan status. Balik ke sini. Nah ini konfirmasi iman. Ya, Quran surah ke-8 di ayat kedua. Quran surah ke-6 ayat 82. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 82. Diawali dengan kalimat yang sama. Alladzina amanu. Ketika digunakan kata alladzina di sini memberikan kesan bahwa Allah itu sangat konsisten dalam kebaikan dan melebihi semua apa yang digambarkan makhluk. Tinggi. Jadi tetap di sini pun diberi kesempatan yang serupa. Siapapun boleh beriman. Ya, anak kecil, orang dewasa, tua, muda, laki-laki, perempuan. Tapi tak peduli dalam strata sosialnya disebut kaya, cukup, tinggi, rendah, dan sebagainya. Semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi insan yang paripurna. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Dan dia tidak mengotori imannya dengan keburukan. Tadi yang saya katakan. Ya, imannya mendorong dia untuk berbuat baik. Jangan dikotori, dicampuri dengan syirik misalnya, dengan perbuatan yang bisa merusak, maksiat dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Kalau benar komitmennya, ada kepatuhan dalam dirinya untuk menaati imannya. Kepatuhan itu yang disebut dengan muslim. Muslim. Dari kata aslama yuslimu muslim. Muslim itu artinya tunduk, patuh. Tunduk, patuh. Muslim itu netral, mencakup laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ingin dispesifikasikan dengan gender, tambahkan tak di ujungnya untuk membedakan dengan perempuan. Misalnya muslim, laki-laki, tambah tak di ujungnya untuk perempuan. Muslimah. Mukmin, laki-laki, perempuan mukminah. Soim, laki-laki, perempuan. Nah, itu dia ya. Tinggal tambah tak di ujungnya. Nah, muslim ini gambaran kepatuhan. Patuh tunduk. Patuh kepada Allah lewat apa? Lewat petunjuk imannya. Jadi kalau sudah ada getaran dalam jiwa itu dan dikonfirmasi adalah getaran iman. Jadi nanti beda ya antara getaran cinta, getaran takut dengan getaran iman itu beda. Ya. Getaran takut itu seperti sering saya katakan. Anda bawa kendaraan di jalan tol ke pinggir-pinggir salah lihat polisi ada getaran tersendiri kan? Nah itu bukan getaran cinta itu ya, itu getaran salah itu. Dan pasti sudah bukan getaran iman itu. Sudah pasti itu ya. Dan saya sarankan jujur aja. Gak usah nego-nego, gak usah macam-macam. Dan jangan beri peluang untuk berbuat maksiat. Salah ya salah. Minta maaf.
dan terangkan bagaimana cara memperbaikinya. Gitu aja. Nanti Allah berikan hidayah juga kepada petugasnya. Ya, mohon maaf Pak. Itu sumber maksiatnya di situ tuh. Ya, katakan aja sejujurnya. Ya, jelas ya? Kenapa nyambung ke situ? Ini. Nah, ini ada unsur kepatuhan. Jadi ketika imannya sudah bersemayam dalam jiwa, melekat kuat, itu nanti membimbing. Beda. Saya tidak akan bawa ke dalam konsep ibadah ritual dulu. Anda baru lihat gambar saja. Itu iman sudah membimbing. Mana yang nyaman untuk dilihat, mana yang tidak layak untuk dipandang. Jadi kalau iman itu semakin kuat, melihat aja sudah ada filternya. Mendengar juga begitu. Orang tuh kalau imannya sudah kuat, mendengar yang tidak pantas, yang nggak bermanfaat itu sudah tidak nyambung. Chemistry-nya sudah beda, frekuensinya sudah nggak sama, nggak nyaman. Ya, diajak ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat itu, walaupun belum tentu ada dosanya, tapi nggak bermanfaat. Itu semakin tinggi imannya, semakin dia punya filter mana yang bermanfaat, mana yang memberikan kebaikan. Itulah iman. Nah, kalau sudah mendapatkan itu, ulaika lahumul amnu. Yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada insan beriman, ternyata bukan dunia dulu. Bukan kedudukan, bukan harta benda, bukan pengetahuan, bukan kemewahan. Tapi yang pertama, ketenangan dulu. Ulaika lahumul amnu. Tenang. Ini tadi yang saya katakan di pembuka kajian kita ba'da maghrib. Maka insan beriman itu hidupnya cenderung tenang. Kalau sudah tenang itu ada qanaah. Mampu menerima keadaan, mampu menyesuaikan dengan apa yang Allah anugerahkan. Jadi nggak banyak keluhan. Orang tenang itu nggak banyak mengeluh. Orang tenang itu nggak banyak kecewa. Teman-teman yang baru pulang dari pekerjaan nih, ikut tender, sudah kerja keras dan sebagainya. Ternyata hasilnya diambil orang. Kalau imannya kuat, dia terima dulu itu. Nanti dia berikhtiar. Ikhtiarnya pun ada ketenangan di dalamnya. Pada akhir ujung dia tidak mendapatinya pun, Allah berikan petunjuk kepada dirinya bagaimana untuk bersikap. Dan masih tenang. Itu nggak mudah mendapatkan itu. Nggak mudah. Makanya di rumah tangga tadi yang saya katakan didahulukan sakinah kan. Makanya singkatannya kan samara kan. Bukan masara, bukan marasa. Ya kan? Marasa, mawaddah, rahmah, sakinah. Masara, mawaddah, sakinah, rahmah. Tapi singkatan yang enak tetap samara. Dibawa ke dapur jadi sambara, gitu kan? Samara, sakinah, mawaddah dan jadi ketenangan itu yang paling pokok, yang paling dasar ini. Baru setelah itu wahum muhtadun. Diberi petunjuk oleh Allah untuk mendapatkan solusi dari setiap kesulitan yang ia alami. Ini selalu mendapatkan petunjuk. Solusi. Wah, ini kalau sudah begini enak hidup kita. Ini umum bentuknya. Dan ini nggak nanggung. Semakin kuat imannya, semakin tidak nanggung pemberian Allah. Contoh begini. Hidayah itu jangan diartikan selalu untuk mendapatkan kekuatan untuk masuk Islam. Atau berislam dalam konteks ibadah ritual. Tidak. Jangan dibatasi di situ. Hidayah itu bisa Allah berikan kepada seorang hamba untuk mengelola nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Contoh. Kenal Utsman bin Affan. Bagus. Abdurrahman bin Auf. Lantas siapa yang Anda kenal? Doraemon, Pokemon, ya? Dragon Ball. Kenali. Tak kenal maka tak ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Ya, kenal itu tidak harus selalu karena Anda kenal istri tetangga tidak harus menyayanginya. Paham? Tak kenal maka ta'aruf. Kenali. Nah, kenapa jadi ke situ? Antum sih kata-kata itu. Baik. Sampai mana tadi kita itu? Balik sini. Balik sini, kembali. Maka kenali Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana tingkat keimanannya kepada Allah, keyakinannya, ketawaduannya. Bahkan Utsman itu malu kalau terfikir berbuat maksiat, malu. Sampai malaikat pun malu ketemu Utsman. Saking solehnya.
Di setiap sahabat tuh punya kemuliaannya sendiri. Malu. Dan banyak kisahnya yang viral dalam hadis-hadis sahih. Makanya sehari biasakan baca satu hadis. Baca aja. Hadis kan nggak harus dihafal. Hadis tidak harus dihafal. Dan hadis itu boleh dipahami dengan makna. Kalau Quran harus dengan lafadznya. Tapi hadis boleh dipahami dengan makna. Anda ingin belajar tentang bisnis, keluarkan hadis-hadis tentang bisnis. Hadis-hadis tentang rumah tangga. Ambil satu aja setiap hari. Satu baca sampai paham. Utsman itu luar biasa. Nah, apa yang ingin saya katakan? Utsman itu tingkat keimanannya sangat kuat. Dekat dengan Allah. Orangnya tenang. Itu mau meninggalnya itu. Sampai datang ke rumahnya kriminal itu yang datang. Dan mengeksekusi sesuai dengan ajalnya. Dan itu baru baca Quran. Dan itu sedang puasa. Sedang puasa. Dan kita sudah mengenal bahwa Utsman di antara orang yang tersukses di zamannya. Bahkan kekayaannya sangat luar biasa. Saya kemarin menunaikan umrah. Itu sudah berdiri hotelnya atas nama Utsman bin Affan. Hotel wakaf Utsman bin Affan. Sampai sekarang masih dirasakan energi kemuliaannya. Hasil dari hartanya itu. Termasuk orang paling kaya yang hidup di zamannya. Paling kaya. Tahukah Anda, sekaya-kayanya Utsman, termasuk Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Fi Adab Hamalatil Quran, masih sempat tahajud. Setiap malamnya, masih sempat tahajud sampai khatam Al-Quran. Jangan tanya bagaimana caranya, karena orang soleh itu diberkahi. Bukan hanya dalam hartanya, tapi dalam waktunya. Tahu Ashabul Kahf? Tidurnya kayak sehari kan? Padahal sudah 309 tahun kan? Mudah bagi Allah memberikan keberkahan. Jadi ketika seseorang diberikan berkah dalam waktunya, kadang tidur 5 menit tapi deep sleep rasanya seperti 3 jam, 2 jam. Ya. Utsman bin Affan. Apa yang Allah titipkan kepada beliau? Di antaranya harta. Di seseorang itu kalau sudah mendapatkan ketenangan dalam imannya, diberi petunjuk. Dan kalau sudah diberi, Allah nggak nanggung. Kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Karena apa? Karena sudah paham menggunakan harta itu. Seperti apa mesti di-manage? Kemana harus disalurkan? Bagaimana diterimanya? Kalau seorang hamba sudah benar imannya dan merasakan kenikmatan ini, wahum muhtadun, maka passion apapun yang ia pilih selama hidupnya diberikan petunjuk oleh Allah untuk bagaimana mengelolanya supaya baik dunianya dan mulia akhiratnya. Jadi hartanya itu seakan-akan unlimited, gak ada batasnya. Kalau sekarang mungkin gak ada serinya tuh. Tapi beliau tahu kemana harus dikeluarkan. Ada keperluan ini, salurkan. Ada ketentuan ini, salurkan. Keperluan ini, salurkan. Even non-muslim butuh sesuatu, bantu. Tapi nggak habis-habis. Sampai sekarang masih ada asetnya. Dan masuk surga juga kan? Halo? Masuk surga kan? Ini sudah kaya, menantu Nabi, iman kuat, kaya banget, kebangetan kayanya. Surga tingkat tinggi. Ada orang bukan menantu Nabi. Jauh dari Nabi, kaya juga enggak, miskin tapi belagu gitu. Baru saya keluar kata-kata itu ya. Dalam konteks perbuatannya, gitu kan? Dalam konteks apa? Perbuatannya sudah nggak ada harta, pengen mabuk, minjem lagi. Nah, itu yang saya maksudkan itu. Jadi untuk maksiat aja masih ngutang, nggak malu gitu. Nah, itu yang kita bantu, kita doakan, tunjukkan akhlak yang baik. Bikin status. Maksiat kok ngutang gitu ya. Nah ini. Jadi isi dulu dengan iman. Ini kalau sudah beriman itu, tinggal nanti pilih mau jadi apa. Di jabatan, bagus. Orang itu kalau sudah beriman, jabatannya digunakan untuk maslahat. Pasti semua kebijakannya baik. Pasti itu. Lihat misalnya, Amr bin As melakukan ekspedisi. Dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai ke Syam, ke Syria. Itu setiap yang dilewatin di situ. Jadi Muslim beriman, makmur tempatnya. Berubah makmur. Makanya dalam Islam, datang ke setiap tempat itu membuka semua nilai kebaikan. Membuka segala yang baik itu disebut dengan Fathah namanya. Fathah. Allah disebut dengan Fathah. Inna fatahna laka fatham mubina. Surah Al-Fatah. Nah itu spiritnya begini, spiritnya bagi setiap umat Islam, kenapa datang ke setiap tempat itu Islam tidak mengenal ekspansi. Nggak ada penjajahan di Islam. Yang ada itu membuka semua nilai-nilai kebaikan. Makanya orang Islam datang kemanapun pasti tempatnya jadi baik. Andalusia, di Iberia itu,
Dulu tertinggal, nggak punya peradaban. Kapan menjadi maju dan jadi mercusuarnya di Eropa sampai punya peradaban dan sekarang masih bisa disaksikan peninggalannya. Ketika Islam masuk ke situ, memberikan manfaat. Tadinya membantu. Ada orang datang minta suaka kepada Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara. Jadi Afrika itu dulunya provinsi di wilayah keislaman, provinsi. Nanti jenderal besarnya, panglimanya namanya Tariq bin Ziyad. Dulu panglima itu banyak di Islam. 12.000 sahabat Nabi, itu 38-nya panglima. Jadi silahkan mau jadi tentara, jadi polisi, di macam-macam, ketahanan, keamanan, dan sebagainya. Jadi Islam, jadi Muslim itu pasti jadi baik. Polisi-polisi yang baik, tentara-tentara yang baik, pejabat-pejabat yang baik, pebisnis-pebisnis yang baik. Tariq bin Ziyad datang dengan pasukan ke sana, dibantu itu, yang kesulitan itu. Lalu diminta jangan pergi, jangan pulang, tinggal di sini. Singkatnya dibantu, tinggal di situ, muncul peradaban. Secara singkatnya demikian. 700 tahun jadi cahaya di Eropa. Ya, itu luar biasanya. Sama ke Nusantara juga begitu. Ya, dulu banyak ketertinggalan, kemiskinan, ya, gap dalam kemasyarakatan, tingkat sosial, ada kasta dan sebagainya. Datang orang-orang Islam yang disebut Wali Songo itu, ditata lagi, dirapikan, sehingga muncul kemuliaan, kebaikan. Jadi Islam itu datang membawa nilai. Ya, bisa berkesesuaian dengan adat, dengan tradisi. Jadi diislamkan, artinya dipertahankan yang baiknya, diberikan tambahan kebaikan di situ. Jadi nggak berbenturan. Ya, pakaian silahkan, pakai batik silahkan, pakai sarung silahkan. Ya, nggak ada masalah. Tapi tutup auratnya. Ya, coba lihat, jangan dilihat. Coba pernah dengar, gitu kan? Ya. Tayangan orang-orang dulu, bagaimana orang-orang dulu berpakaian. Datang para ulama kita. Dibuat simpul-simpul pakaian, dibikin baju-baju namanya baju takwa, disingkat jadi koko. Ya, dibawa kemudian pakai sarung, jadi sarungan dari syariat syara'an, pakaiannya pakaian takwa. Ya, kemudian ditutup dengan syariat sarungan, pakai peci, disebut dengan kopiah dari kata khufyah. Jadi kalau sudah bersyariat itu mesti khufyah, tunduk, tawadu, jangan sombong. Kalau sudah punya ilmu, sudah merasa soleh, sudah baik, tawadu. Ciri orang soleh itu tawadu. Pintar yang soleh, tawadu. Pejabat soleh, tawadu. Orang kaya soleh, tawadu. Pakaiannya baqiyak. Ya, bako dan yakin. Yakin kepada Allah bahwa Anda akan berpaling. Cuman Allah yang kekal. Anda akan berpulang. Hanya Allah yang kekal. Itu dulu konsepsi dasar. Nggak banyak teorinya, cuman dipakai. Kan, tapi jadi orang dulu tuh baik-baik. Saya ngelihat generasi ayah saya waktu kecil-kecil itu. Saya kecil. Ya, lihat tetangga bagaimana. Kita itu masih tahu dan dengar 3-4 bukit, 4 gunung meninggal. Kita masih tahu itu. Ya, kita rindu itu masa-masa itu. Rindu. Ya, permainan-permainan yang sederhana, kebahagiaan, tawa, ceria, kemana semua itu? Kok sekarang saling melukai? Ada yang bahkan tega menghilangkan nyawa. Kok orang tua tak terlukiskan bagaimana perilakunya? Kemana itu kemuliaan yang dulu pernah kita dapatkan? Mungkin ini, yang kurang tuh ini. Bukan teori-teorinya, bukan kemegahan ilmu dan sebagainya. Boleh jadi iman itu yang kurang dilatih lagi. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Makanya dasar pokok berdirinya negeri ini, pokok pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Nanti turunannya pasal 29. Di negaranya ayat 1 dijaga negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Untuk rakyatnya, penduduknya, pasal 29 ayat 2-nya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Itu. Jadi itu yang sekarang mesti kita hidupkan. Kalau orang beriman, pasti dia orang baik. Nah sekarang cek, sudah baik belum? Jangan tunjuk orang. Kalau satu menunjuk begini, 4 itu kembali ke kita. Tunjuk diri kita masing-masing dulu. Ya, kembalikan pada diri kita. Nah biasanya kalau sudah baik, nanti kebaikannya akan menular. Apalagi kebaikan di keluarga. Kalau ayah baik dapat rezeki, nanti anak dapat bagiannya. Sebaliknya anak disiapkan baik, ayah bisa dapat bagian dari rezeki anaknya. Itu ada dasarnya di Quran surah ke-17 Al-Isra. Tulis aja dulu. Ayat 31 dan Quran surah ke-6 ayat 151. Alhamdulillah. Quran surah 17 ayat 31. Sudah? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, ada? Baik, itu Quran surah 17 Al-Isra ayat 31. Nanti kebalikannya Quran surah ke-6
ayat 151. Sudah? Nah, catat aja dulu. Catat dulu ya. Nanti ada ayat dalam Al-Quran memberikan kesan begini, petunjuknya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum dan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada rizki yang Allah titipkan lewat orang tua, nanti nyambung ke anak. Ayah bekerja, anak dapat bagiannya. Nanti kalau ayah mendapatkan pekerjaan itu dengan cara yang baik, kebaikannya nular ke anak. Dan nggak sampai di anak, kadang sampai ke cucu, ke cicit. Pernah dengar Al-Imam Asy-Syafi'i, bintang ulama di zamannya, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Asy-Syafi'i. Ya, dikenal luas, luar biasa. Kitabnya Masya Allah, sampai sekarang mazhabnya menyebar. Ketaatannya sangat luar biasa. Kan nama aslinya bukan Syafi'i, nama aslinya Muhammad bin Idris. Bapaknya Idris. Asy-Syafi'i itu kakek ke atasnya. Kakeknya orang soleh, orang taat, alim. Hartanya didapatkan baik, rizkinya bagus. Berdoa minta kemuliaan pada Allah. Yang jadi siapa? Cucunya. Generasi kemudiannya. Jadi orang tua yang bekerja sekarang dengan cara yang baik, rizki yang baik, dan dia berdoa, ya Allah, jadikan di antara anak saya ada anak yang ahli Quran, ahli hadis, anak yang saleh. Wasilah doa itu yang mungkin mengantarkan, boleh jadi di anaknya, boleh jadi cucunya. Yang berdoa mungkin gak hafal Quran, tapi wasilah doa dan harta yang halal itu yang sampai pada anak, itu yang menjadikan anak sukses. Disekolahkan di tempat yang baik, lahir nanti cucu. Cucu ini yang ternyata pecinta Quran. Dan cucu itu menjadi ahli Quran. Boleh jadi bukan karena ikhtiarnya saja. Mungkin 30%, 70%-nya doa kakeknya. Jadi gak ada yang sia-sia dalam amalan. Sebaliknya, keburukan yang dikerjakan oleh orang tua, sepanjang masih ada anak yang diasuh, itu hati-hati. Anak bisa mendapatkan bagian buruknya. Walaupun di akhirat hisabnya masing-masing, di dunia dampaknya sampai. Ya, makanya saya itu sering katakan, tolong para ayah, para ibu, bertutur yang baik. Berperilaku yang baik. Kalau ingin berbuat yang tidak baik, atau terfikir atau digoda oleh orang lain, diajak berbuat yang tidak baik, tolong ingat dulu anak-anaknya. Karena kalau orang tuanya terkena keburukan, anaknya itu yang kadang kena dampaknya. Bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibuli. Betapa banyak anak-anak sekarang malu, takut untuk sekolah. Karena ketika dia berangkat sudah disebutkan anak koruptor ya, anak koruptor ya. Kamu anak pembunuh ya, kamu anak perampok ya. Makanya berpikir dulu kalau ingin berbuat maksiat. Pikir dulu keluarga. Makanya ibu ingatkan bu, kalau ayahnya itu berangkat. WA tuh, jangan cuma pasang status terus. Ingatkan. Pak, ingat ya anak-anak ya Pak ya. Insya Allah kami bisa tahan lapar. Tapi kami nggak bisa tahan panasnya neraka Pak. Ya memang hari ini panas banget Maya, apalagi di neraka. Bisikin. Anak-anak kita tuh di TK udah dilatih tuh. Untuk membisikkan ke orang tuanya. Ya, bisikin kebaikan-kebaikan. Insya Allah kalau terus diingatkan tuh terjaga. Ada dulu orang-orang soleh begitu. Jadi kalau setiap suaminya kerja, istrinya membisikkan. Seperti tadi, terjaga dia. Dan potensi maksiat itu tinggi. Apapun itu bisa terjadi. Karena setannya kan terus menggoda. Jelas? Nah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau kita benar, maka ketenangan diberikan kepada jiwa, dibimbing setelah itu. Kalau sudah benar mendapatkan ini, perhatikan, catat kalimat ini baik-baik ya. Apapun yang Anda mintakan dalam kehidupan, sepanjang Anda sudah beriman benar, itu dikabulkan oleh Allah. Sepanjang ada maslahat di dalamnya. Minta apa saja, minta kedudukan dikasih. Dan tidak nanggung, kadang-kadang tinggi betul. Ya, kenapa? Karena Anda punya maslahat di situ. Sudah pandai mengatur. Termasuk harta. Tapi kalau belum sampai ke tingkat itu, disesuaikan nanti. La yukallifullahu nafsan illa. Jangan sampai jadi beban. Bukan gak diberi, tapi disesuaikan. Ya Allah, saya itu udah tahajud. Saya juga udah baca Quran dan menghafal, tapi kenapa saya minta mobil belum dikasih juga? Motor dulu. Motor aja belum bisa kamu kelola dengan baik. Nanti kalau sudah jadi mobil, datang mobil, sifat bisa berubah. Udah nggak bisa buka pintu mobil. Halo? Ya, waktu naik angkot kan sedekah. Begitu sudah punya mobil agak bagusan dikit, nggak bisa buka pintu kan sebelum dibukain. Ya?
Ini baru punya motor udah keliling-keliling komplek kan? Assalamualaikum, ayo Pak ke masjid. Padahal cuma pengen ngasih tahu nih motor saya. Gitu. Hati-hati. Belum dilantik udah nyebar kartu nama, kan? Taunya beda, salah tulis itu ya. Salah lantik. Ini kalau sudah ada iman tuh semua kelihatannya biasa. Harta biasa. Nggak ada bedanya. Antara terlihat banyak dengan sedikit, nggak ada. Yang ada dalam hati itu bagaimana mengelola titipan ini supaya tidak berat ketika berpulang. Selalu begitu. Dan itu enak, nggak ada beban pada akhirnya. Nggak ada beban, demi Allah saya katakan. Nggak ada beban. Anda tuh melihat 1 juta dengan 1 miliar, sama aja. Kertas. Sama aja kan? Antum tuh tahu. Sama aja. Nggak ada bedanya. Ya, dan pada akhirnya sudah usang juga. Jadi problemnya cuma begini, itu 1 juta dengan 1 miliar, sama-sama habis juga kan? Sama-sama hilang ya. Saya tuh kadang suka begini, saya suka heran tuh. Kadang-kadang mau senyum sendiri, takut dikira orang aneh. Tapi ini perkara emang patut disenyumin. Orang berangkat gelap, kerja, capek begini, mencari sesuatu yang mau habis. Mencari sesuatu yang habis. Ya. Berangkat, bahkan kadang ada yang berkelahi, ada yang berselisih. Memperebutkan sesuatu yang hilang. Ya, yang kalau dimakan keluar jadi kotoran. Disimpan juga hilang juga. Terus hidupnya begitu aja, berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, berangkat pagi, kerja, siang kerja, malam kerja lagi. Ya? Jadi nggak ada yang dalam hidup itu semua kerja bagus memang, tapi ketika dapat sesuatu hilang. Ya. Bahkan ada yang harta banyak tapi nggak punya waktu. Sayang. Banyak miliarder, macam-macam triliuner dan sebagainya. Hartanya banyak. Tapi kelihatan nggak punya waktu, saya kasihan gitu ngelihatnya. Ya, hidupnya buat malam sampai tidur itu pun mimpinya tuh mimpi kerja. Ini kebijakan buat besok lu, kasihan. Ya, ada orang harta banyak nggak punya waktu. Ada yang kebalik, waktunya banyak nggak punya harta. Pengangguran, ya pengacara pengangguran banyak acara gitu kan, ya itu waktunya banyak tidak punya harta, ya sedikit. Ada lagi yang sedikit harta sedikit waktu, itu yang tipe-tipe pekerjaan terbatas, yang dapat salary terbatas itu, yang belum akhir bulan udah habis gitu. Ya, berangkatnya kan gelap kan, berangkat gelap, dipaksa kerja gini, belum akhir bulan habis, nyicil lagi, utang lagi, gali lagi, tepuk lubang lagi, sedikit waktu sedikit harta. Jadi dia punya sedikit untuk dirinya, tapi sedikit juga yang dia dapatkan. Ya, yang hebat itu kan banyak harta, banyak waktu. Itu kalau di teori marketing itu sleeping investor namanya. Di teori marketing dunia. Dia invest, tapi dia sambil tiduran, waktunya banyak, hartanya banyak. Tapi kan cara mendapatkan harta itu kerja juga dia kan. Makanya tarik ke marketing akhirat. Itulah orang beriman. Orang beriman tuh kalau benar imannya, waktunya akan banyak karena diberikan keberkahan oleh Allah. Jadi itu jalan ke pekerjaan aja masih bisa hafalan Quran. Masih bisa ngaji, masih bisa dengerin murotal, waktunya banyak. Jadi nggak ada kata nggak punya waktu untuk ngaji, masih banyak waktunya. Zikirnya itu bisa sambil jalan, pulang aja jalan. Ya, sambil zikir. Di kendaraannya juga masih dengar Quran. Diskusinya masih bermanfaat. Itulah yang banyak waktu. Dan banyak peluang. Kalau bentuknya harta diberikan oleh Allah, bentuknya kedudukan dinaikkan oleh Allah, karena ada manfaat di dalamnya. Jadi kalau ingin cepat mencapai sesuatu dengan mudah, shortcutnya gampang. Beriman dengan cara yang benar. Nah, tanda orang beriman itu, kalau sudah beriman, diberikan ketenangan, dapat bimbingan. Bimbingan pertama yang Allah berikan, wahum muhtadun, itu bimbingan untuk berbuat baik. Ya, setiap yang berbuat disebut dengan amal. Setiap kebaikan yang didorong oleh iman disebut dengan soleh. Amal baik yang dihasilkan oleh iman disebut dengan amal saleh. Karena itu di sini kalimatnya berbunyi wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu yang saya katakan di awal, orang beriman itu pasti baik. Jadi kalau kita sudah jadi orang baik, apalagi diisi dengan ilmu, apa saja gampang didapatkan. Mau jadi apapun. Beriman yang kuat, ilmu isi. Sekarang mau jadi apa? Imannya dulu.
Makanya Bu, Pak, dulu orang-orang hebat itu dimulai dengan penguatan iman. Dulu bukan sekolahnya dulu, Pak, Bu. Salatnya dulu. Lalu Quran. Salat sudah bagus, Qurannya sudah bagus, lalu ditempatkan di bimbingan para ulama. Mereka belajar. Kalau saya sebut ulama, jangan bayangkan yang materi Islami saja. Itu orang Islam dulu itu hafal Quran, hafal tafsir, tahu banyak hadis. Tapi saat yang bersamaan ahli fisika, ahli matematika, ahli kimia, ahli kedokteran. Itu ada buku kalau nggak salah Bidayatul Mujtahid tuh di situ tuh, yang terjemahan warna biru itu sampulnya, terjemahannya Bidayatul Mujtahid. Itu karangan siapa? Ibnu Rushd. Siapa Ibnu Rushd itu? Dokter bedah. Dokter bedah hafal Quran dan bisa mengarang fikih, kitab fikih komparasi madhab. Ya, ini bab ini pendapat ulama ini, ulama ini disajikan. Nggak ada tarjihnya, dikomparasikan. Yang nulis siapa? Dokter bedah. Ini dokter bedah dulu tuh dokter spesialisasi pembedahan tapi juga hafal Quran. Itu yang sekarang mesti kita wujudkan. Dan akhirnya apa? Muncul khazanah keilmuan, muncul peradaban. Saya mengharapkan besok ada pilot ahli Quran, arsitek hafal Quran, polisi, tentara, pejabat ahli Quran. Kalau sudah begitu pasti baik. Pasti baik. Ada yang datang ke dokter berobat. Bapak kenapa? Saya kepalanya kok kayak vertigo gitu. Yang dirasakan apa? Kayak bolak-balik, kayak gempa begini. Kapan terjadinya? Itu kalau tetangga saya tuh dia pakai mobil baru, saya vertigo. Dia pakai baju baru, saya pusing. Ya. Nah, udah, karena dokternya ahli Quran, nggak akan dikasih obat kimiawi, nggak akan dikasih obat herbal. Ini Pak, resepnya. Quran surat sekian, ayat sekian. Ulang. Oh, ini di mana apoteknya? Di masjid. Ini begitu, lebih cepat gitu. Kan sekarang matanya pada sehat, tapi mata hatinya sakit. Dia bisa bedakan tuh sendal bagus, sendal jelek. Tapi pulang dia pakai sendal orang. Jangan terjadi di sini, ya. Karena kita ngaji. Paham? Nah, ini. Jadi kalau sudah begini, wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Itu yang harus kita tanamkan pada jiwa, jadi orang baik. Tapi kebaikannya diisi oleh iman. Nanti kalau sudah konsisten, Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan gak usah repot-repot. Mau masuk ke kampus bagus, nanti Allah tunjukkan. Mau dapat jabatan promosi, nggak usah pakai rumus-rumus yang maksiat, nyogok ini itu macam. Nggak, nanti ditunjukkan sendiri. Tiba-tiba datang orang baik, tiba-tiba datang komandan baik, dikasih referensi, tiba-tiba pimpinan mengarahkan, bisa terjadi. Allah itu kalau sudah menetapkan seorang hamba baik, ditemukannya dengan yang baik lagi. Baik dengan baik terus dan menebarkan aura kemuliaan. Dan bisa menerima di posisi apa Allah tempatkan. Jadi cara berpikirnya begini. Allah kasih ini berarti yang diinginkan ini. Alhamdulillah ditempatkan di sini berarti harus ada kebaikan di tempat ini. Kalau dia sudah khatam nanti dipindahkan. Begitu cara berpikirnya. Jadi nggak sibuk nyari ini nyari itu, capek sendiri. Ya pulang ke rumah juga yang di rumah nggak dapat kebagian berkahnya. Ya berkah waktu, berkah kasih sayang, berkah perhatian, berkah macam-macam. Jelas? Baik. Nanti kalau sudah seperti itu pulang ke akhiratnya pun mendapatkan penerimaan terbaik. Ya, dari hasil amal soleh yang dihasilkan lewat imannya. Penerimaan itulah yang menghasilkan jannah. Ya, dan dia berhak mendapatkan itu. Haknya itu yang menggunakan kata anna dan lahum yang kemarin saya bahas. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini saya perkenalkan kitab bagus Tafsirul Baydawi. Ya. Tafsirul Baydawi. Ini tafsirnya singkat padat, nggak banyak. Cuman 3 jilid, ada yang 2 jilid juga. Ini paling-paling sebulan selesai dibaca, cuman bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab tuh. Nggak pakai harokat lagi. Ya, cuman ayatnya yang pakai. Maksud saya ya belajar, bukan tertawa. Belajar. Ya, belajar. Anda tuh Masya Allah, untuk tahu yang tertulis pakai bahasa Inggris, kan belajar bahasa Inggris. Bayarnya mahal-mahal. Investasinya tinggi, sampai jutaan. Sampai saya lihat ada yang orang bayar belasan juta, puluhan juta. Hanya untuk baca urusan dunia. Ini masa depan kita. Ini akhirat kita. Ya.
Kadang udah dikasih gratis, gurunya datang duluan, datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, nerangin sendiri. Kadang-kadang juga bawa snack sendiri. Belum mau juga dengan cara apa lagi difasilitasi. Belajar dari sekarang, mumpung masih ada waktu. Minimal bisa paham bacaan sholat. Belajar. Kalau sudah paham, coba Al-Fatihah. Sudah berapa kali dibaca sampai sekarang? Sehari baca Al-Fatihah berapa kali? 14 atau 15 kali? 17. Kalau 15 kali berarti sholat duhurnya 2 rakaat. 17 kali. Pertanyaan saya kan kalau dikalikan selama hidup dari baligh, artinya sudah ribuan kali kan? Coba jujur aja pada diri sendiri. Paham nggak yang dibaca itu? Saya kasih rahasia ya. Ini diantara kita saja. Janji ya. Takbir saja. Kalau paham yang dibaca, itu nikmatnya tak terlukiskan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu baru takbir Allahu Akbar sudah gemetar, nikmatnya khusyuk. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu pernah kena duri yang tipis itu kan, itu sakit ya. Nyabutnya sulit tuh. Apa bahasa Rusianya tuh kacugak. Kacugak. Itu kena duri tajam, sakit dan sulit dicabut. Jadi begitu mau dicabut, terasa ada sahabat bilang begini, temannya, kawan beliau, saya tahu kapannya waktu yang tepat untuk mencabut. Begitu takbir, Allahu Akbar, takbir, itu dicabut durinya, bahkan tidak ada perubahan di ekspresi wajahnya, sama persis dengan saat mulai bertakbir. Gitu. Hanya satu kalimat, Allahu Akbar. Ucapkan di lisan, terjemahkan di pikiran. Allah Maha Besar. Di pikiran kita mengikuti, menerjemahkan. Sebab kalau pikiran tidak mengikuti, setan memiliki celah. Namanya khanzab. Ada setan penggoda orang sholat, namanya khanzab. Saya tidak berani menjanjikan, tapi satu saat kalau kita nanti ada waktu, kita ngaji khusus fikih setan. Sepakat? Halo, jangan lihat saya begitu ya. Nanti ada 9 jenis setan yang harus kita waspadai. Dari mulai setan wudhu, setan rumah, setan kantor, terus setan pasar. Ada bu, setan pasar. Sekarang sudah mulai keren, jadi ke mall. Gitu. Itu yang bikin ibu kalau ke mall itu pulang ke rumah masih ingat tas yang ibu lihat itu. Nah itu artinya pengaruh setan melekat sampai ke rumah. Gitu. Ibu belanja tuh, padahal beli makanan aja, tapi pulang ke rumah mau tidur, Pak tadi ada yang bagus deh Pak, tas di sana itu gitu. Nah itu ikut tuh. Udah lama tas kan masih banyak tuh, yang penting fungsinya bisa jadi ibadah. Oh iya ya Pak, ya Allah itu kan dihisab. Tapi yang tadi juga bagus kok Pak itu. Itu ke bawah. Itu setan pasar. Ya. Nah ini setan orang menggoda orang sholat. Kata Nabi langsung dalam hadisnya, ketika kita mulai bertakbir, idza kabbara aw bima ma'na kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu syaitan, maka setan mulai beraksi. Ya, dia berkata, uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Ini kalimat ini sering saya sampaikan. Tadi kan sebelum Isya ya, waktu sebelum takbir kan kita fokus saja kan. Istau, khusyuk, sudah tahu, khusyuk, fokus. Nggak ada ingat apa-apa. Tapi begitu takbir, Allahu Akbar, langsung muncul semua di kepala tuh. Ini hujan berhenti apa enggak? Ini pulang bagaimana? Ya kan? Dan sebagainya. Muncul, betul kan begitu kan? Muncul kan? Betul. Nah, berarti hadisnya benar. Dan Nabi nggak mungkin salah karena ada petunjuk wahyu. Hatta la yash'ura lil musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat itu tidak menyadari berapa rakaat sebetulnya dia sedang menunaikan sholat. Pasti terjadi. Nanti subuh kejadian nih besok nih. Jadi begitu Anda takbir dari mulai tahajud, kalau yang tahajud, nanti kata-kata saya ini akan muncul lagi tuh. Allahu Akbar, ingat nih, setan akan menggoda ini. Itu setan. Ini setan. Walaupun dia datang untuk mengingatkan, tapi tetap dia setan. Dia setan. Cara mengatasinya bagaimana? Nah, jadi mengetahui, memahami bacaan sholat itu menjadi penting untuk menepis itu. Jadi begitu bertakbir Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi langsung. Ya Allah, aku berikrar Engkau yang Maha Besar. Tapi sebelum sholat bahkan aku membawa kebesaran dalam kehidupan.
sombong kepada kawan, merasa yang paling hebat dengan pasangan, yang tinggi dibandingkan dengan kawan, merasa yang paling agung, tinggi kedudukan dan sebagainya. Dibawa, bagaimana kalau engkau wafatkan aku sekarang dan aku merasa dalam kebesaran itu? Tobat ya Allah, aku mohon ampun. Ini yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat terbaik, imannya tinggi, dekat dengan Nabi, hidupnya membersamai Nabi, hijrah jadi pendamping Nabi, di kuburan menjadi teman Nabi, di akhirat membersamai Rasulullah. Itu takbir Allahu Akbar sampai menangis mengingat itu. Maka dalam kesadaran itulah kita mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Khataaya, ya kecil di belakang itu ya pengakuan. Ya Allah, saya mengakui saya ini banyak salahnya. Hamba ini banyak maksiatnya ya Allah. Sedangkan hamba masih mengaku hambamu. Hamba berharap surgamu, hamba berharap pertemuan dengan Rasulullah, tapi hamba mengakui hamba banyak dosa. Maka Anda katakan kalau memang dalam sholat ini hamba pun masih membawa banyak dosa ya Allah, dengan ampunanmu yang tanpa batas, mohon ampuni dosa hamba dan jauhkan dari hamba sejauh-jauhnya seperti engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Hamba malu bertemu denganmu ya Allah dalam keburukan. Itu maksudnya. Maka kita katakan juga di doa yang lain ada 12 jenis doa iftitah. Ini atau wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal. Makanya doa itu seringkali disandingkan dengan pembuka juga iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi subhanallahi bukratan asila. Baru masuk ke wajahtunya. Itu untuk menguatkan kepada jiwa. Ya Allah, aku merendah, aku pasrah. Hamba yang banyak salah. Aku hadapkan dirimu sepenuhnya, pasrah, sepasrah-pasrahnya pada penguasa langit dan bumi. Saya sholat, saya beribadah, bahkan hamba hidup, bahkan engkau wafatkan hamba sekarang dalam sholat. Hamba pasrah ya Allah. Yang penting engkau akui hamba sebagai seorang muslim. Hamba berjanji, kalaupun setelah sholat ini diberikan kesempatan hidup, maka hamba akan jadi muslim yang patuh dan baik setelah ini. Wa ana minal muslimin. Buktinya apa? Setelah sholat dibawa nggak kalimat itu? Nggak terbawa karena belum memahami. Mau sampai kapan seperti itu? Sedangkan kita sudah ribuan kali menunaikan sholat. Kenapa dari sekian ribu itu tidak ada yang kita usahakan untuk menikmati sholat itu? Sudah nikmat belum? Tapi kan yang penting benar rukunnya Ustaz, betul. Dan itu mengangkat kewajiban, menghilangkan dosa. Ada pahala kalau rukun terpenuhi. Tapi problemnya, ada nggak dampaknya kepada jiwa yang terasakan dalam menjalani kehidupan dunia? Sebab dulu orang sholat itu bukan hanya menggugurkan hukum, berubah menjadi orang baik. Paham? Nah, lalu kalau kita sudah benar, sudah baik, kita akhiri bagian akhirnya. Annalahum jannatin tajri min tahtihal. Dia akan mendapatkan anugerah dari Allah berupa jannah sesuai dengan amal solehnya. Ayat ini berbicara tentang jannah akhirat. Tapi ingat, setiap perbuatan akhirat akan memberikan percikan dunia. Demi Allah saya katakan, Anda kalau mencari akhirat, dunia pasti ikut. Dan gak ada ruginya. Jadi kalau bekerja, niatkan ibadah. Dunia akan ikut. Akan ikut. Seperti bayangan. Kalau Anda kejar, dunia itu seperti bayangan. Kalau dikejar, sulit didapatkan. Ya. Tapi kalau kita berbalik, bayangan ikut. Itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Berbalik, bayangan ikut. Maka berbaliklah dari bayangan itu. Supaya dia mengejar. Jangan kejar dunia, capek. Niatkan untuk akhirat, maka dunia akan ikut. Apapun profesinya. Niatkan ibadah. Ya, ibadah itu, sholat itu nggak akan menghilangkan pangkat. Ingat itu. Baca Quran itu tidak akan menurunkan kedudukan. Menambah. Harta nanti ditambah, ilmu ditambah. Dan itu akan ada kenikmatan. Saya tidak seperti Anda. Yang mungkin punya kedudukan dunia. Mungkin punya harta dunia. Tapi alhamdulillah. Apa yang Allah janjikan sepanjang kita mengikutinya. Bisa kita rasakan. Alhamdulillah. Kemudahan dibuka. Kenyamanan ditanamkan tanpa harus megang gitu. Kemana dibuka. Anak-anak juga begitu kalau Anda berikan anak-anak ya hak mereka untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah, berikan. Nanti akan dirasakan kenikmatannya. Gak usah tinggi-tinggi dulu. Anak ajarin menghafal Quran. Jangan banyak-banyak dulu ayatnya. Al-Ikhlas, Ad-Duha. Nanti Anda pulang kerja.
lihat anak usia 3, 4, 5 tahun atau si kakak 7 tahun sedang mengulang ad-duha, itu penat, capek, pening, hilang semua. Tiba-tiba Anda peluk, Anda gendong, terus mengalir air mata itu kenikmatan tertinggi yang nggak bisa diraih dengan apapun. Siapkan dari sekarang. Siapkan. Demi Allah nggak ada yang paling indah kecuali mendapati anak kita yang kecil itu latihan sholat. Ya, terus baca-baca Quran. Itu hal terindah yang mungkin bisa kita rasakan. Walaupun dia sudah dewasa. Dulunya mungkin nggak pernah ngaji, sekarang dia mau ngaji. Itu Anda pulang dari kantor, lihat anak Anda SMA sedang baca Quran begini, itu penat hilang, capek hilang. Ya, indah. Mulai aja di rumah. Pakai dulu speakernya biar ngaji, speaker aktifnya misalnya pakai dulu. Ya, nggak ada speaker merek Adi Hidayat ya. Sekarang banyak dijual speaker rekomendasi Ustadz Adi Hidayat. Enggak, saya nggak pernah rekomendasikan merek-merek. Ya, saya bukan penjual dan sebagainya. Tapi saya katakan kalau Anda hidupkan dengan Quran, itu akan maksimal. Jelas? Nah, percikan dunianya itu kadang disebut dengan nama yang sama, jannah juga. Apa artinya jannah? Ini 5 menit kita ambil dulu ya, supaya kita selesaikan. Saya sudah baca ini ya, saya sudah baca. Ini kalau mau baca juga silahkan. Ya. Sudah baca, jadi dari baca ini saya sampaikan untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan. Jannah. Sudah? Asal katanya dari kata al-jannu dulu. Itu asal kata awalnya, al-jannu. Alif lam jim dan nun. Asalnya jim dengan nun. Sudah? Saya berikan rumus cepat dulu ya. Setiap ada kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan jim dan nun, ya, dan nunnya itu bertasydid pada umumnya. Pada umumnya. Kalau nggak bertasydid nanti ada 2. Itu biasanya sesuatu yang tersembunyi, yang tidak nampak dalam pandangan, atau sesuatu yang menaungi. Saking menaunginya seakan-akan menutupi, sehingga tidak tampak dari luar. Jadi semua kata dalam bahasa Arab yang dibuka dengan jim dan nun itu pada asalnya memiliki arti sesuatu yang tak nampak dalam pandangan secara langsung, yang tersembunyi. Contoh, yang paling viral jim dengan nun, jin. 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 Ya. Jim dan nun. Jin. Jin kenapa disebut dengan jin? Karena memang dia tercipta dengan fitrah yang tersembunyi, tak nampak dalam pandangan kita. Jelas ya? Makanya di Al-Quran, pasangannya, lawannya itu dengan ins. Ins, setiap ada jin, ada ins. Disebutkan pasangan berlawanan ini sebanyak 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal. Setiap ada jin, ada ins. Nah, ins itu lawannya. Kalau jin tersembunyi, ins itu tampak. Terlihat. Termasuk kalau ini dijamakkan, ini dijamakkan. Jin jamaknya jinnatun. Ins jamaknya nas. Minal jinnati wan. Jin tersembunyi, ins tampak, terlihat. Kenapa manusia disebut dengan ins? Karena wujudnya terlihat. Kenapa jin disebut dengan jin? Karena tersembunyi, nggak kelihatan. Ya, makanya kalau ada orang itu bisa melihat jin, itu bohong itu. Nggak ada yang bisa lihat jin karena tersembunyi. Kecuali sedang kemasukan jin. Ingat itu, karena jin melihat sesama jin. Ingat ya, jin melihat sesama. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bisa melihat jin, dia sedang kemasukan jin itu. Ingat kalimat itu. Ya, ingat kalimat itu. Karena fitrah jin itu tersembunyi, tidak tampak. Nah, pemahaman terbaliknya, kalau jin melakukan penampakan, itu tandanya jin sedang punya masalah. Dia sedang keluar dari fitrahnya. Ya, apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Halo? Jelas? Sebaliknya, manusia itu ins terlihat, tampak, kelihatan. Wajahnya, ronanya, tampaknya. Nah, pengertian terbaliknya, kalau ada manusia yang selalu tidak ingin nampak, selalu tersembunyi. Ibu punya suami, sudah ada pintu depan, pulang ke rumah sembunyi-sembunyi. Ya kan?
handphonenya juga dibuka sembunyi-sembunyi. Maka pada saat yang bersamaan suami ibu sedang jadi bukan. Ini yang bilang Bu, yang ini nih. Bang dari tadi nih kalau bukan ini itu tuh Bu tuh. Sedang jadi keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah. Ketemu teman gak mau tampak, dari jauh ngelihat langsung cari jalan yang lain. Nah berarti sedang punya masalah. Gampangnya begitu. Anak gak mau kelihatan orang tua, sedang ada persoalan. Gampangnya begitu. Itu sudah fitrah. Dari namanya sudah terlihat. Nanti bahas di pembahasan lain, ya. Kita mau khususkan dulu ke sini. Setiap ada jim dengan nun pasti nggak tampak. Janin. Itu jim dengan nun asalnya. Jim, nun, ya, nun. Janin. Tuh. Di dalam rahim seorang ibu yang tengah mengandung ada janin kan? Tapi kan nggak tampak secara kasat mata. Makanya disebut dengan janin. Jannah. Sering kita sebut dengan apa? Surga. Jannah. Kenapa surga dinamakan dengan jannah? Karena belum tampak sekarang dalam pandangan kita. Belum kelihatan. Jelas? Nah biasanya semua kemuliaan, kebaikan yang ingin dicapai, tapi belum tampak dalam pandangan saat ini, itu disebut dengan jannah. Sekalipun itu kebaikan dunia yang diharapkan. Jadi jannah itu bukan hanya dalam konteks surga, termasuk harapan-harapan dunia sepanjang dia baik, tapi belum tampak sekarang. Saya akan jadi jenderal. Kapan? Ya nanti, belum tampak sekarang. Yang penting saya berusaha, berikhtiar. Nah itu jannahnya, itu yang ingin didapatkan. Insya Allah saya akan jadi triliuner dan banyak membangun masjid. Kapan? Nanti, belum kelihatan sekarang. Berikhtiar, itu jannahnya. Makanya nanti di surat Al-Kahf yang disunahkan dibaca setiap Jumat itu, malam, siangnya, selain Yasin, silahkan, mau Yasinan silahkan. Al-Kahfian silahkan. Al-Baqarahan silahkan. Ali Imranan, An-Nisaan silahkan. Gak ada masalah. Nah, Al-Kahf itu di Al-Kahf itu ada 4 kisah viral. Dan semuanya punya hikmah. Makanya kalau ngaji Al-Kahf, jangan cuma dibaca, selesaikan. Bagus, dapat pahala. Kisahnya dibahas. Ceritain sama anak-anak. Cerita pembuka tidur, itu kisahnya nyata. Ya, dan superhero-nya nyata di situ, bukan fiktif. Bukan dari nggak ada tiba-tiba ada, nyata semua. Ya. Dan kisahnya itu kan ada kisah para pemuda. Ini yang muda-muda tuh kita belajar. Ya, belajar. Dari situ tuh banyak inspirasi. Bagaimana menuju generasi muda yang terbaik, bagaimana punya visi yang bagus untuk ke depan. Visi yang disiapkan sekarang tapi berlaku ratusan tahun ke depan. Anak-anak muda itu kan cuman tidur aja jadi inspirasi. Cuman tidur, bayangin tuh. Tidurnya jadi pelajaran. Antum tidur, nyulitkin orang. Ini orang tidur 309 tahun masih membuat orang beriman. Antum tidur membuat orang beriman kesulitan gitu kan. Nah itu kan diperbaiki. Bagaimana cara tidur yang benar? Di Islam itu tidur aja ada babnya. Mimpi aja ada dalilnya. Di Islam tuh mimpi ada babnya. Nabi Yusuf kan jadi nabi karena mimpi kan. Jadi nabi karena mimpi. Mimpi jadi nabi. Antum mimpi jadi apa? Itu ada babnya tuh. Kadang-kadang itu berbagai hal besar itu dimulai dengan mimpi. Ya, taken from the dream, ya kan? Nah itu ya bahasa Chicago-nya kan? Ya, Chicago. Ambil dari mimpi aja dulu. Ada harapan-harapan itu. Balikan. Jadi kalau kita mau ambil teman-teman sekalian kembali ke awal yang tadi kita utarakan. Jadi banyak hal-hal besar yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan itu bermula dari hal-hal yang sederhana. Nabi Yusuf. Diraih dari apa tadi? Dari apa? Mimpi. Nabi Ismail dapat kemuliaan, Nabi Ibrahim dapat dari apa? Mimpi. Ada babnya sendiri. Nah, kalau kita mau kembalikan harapan-harapan untuk kita dapatkan itu supaya menjadi besar itu disebut dengan jannah. Kisah viral keduanya, bukankah tentang kisah 2 orang sahabat yang sedang berdiskusi? Ya, kan pemilik kebun kan? Ayat 32, coba buka ayat 32-nya. Wadrib lahum mathal rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini. Itu ayat 32 itu. Ya, makanya buka Qurannya, ngaji. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam viralkan kisah ini tentang 2 sahabat, 2 orang yang berteman.
Dan itu muslim dengan non-muslim. Jadi pertemanan dunia itu bisa melebihi batas-batas akidah. Jangan dibatasi sama orang Islam saja. Mungkin Anda di kantor punya teman non-muslim. Nggak apa-apa berteman. Muliakan seperti bimbingan Islam. Ya, dapat misalnya gajian, tambahan harta, traktir teman. Nggak apa-apa bawa. Wah, tumben kamu bukan tumben. Islam memerintahkan saya untuk berbagi. Kedepankan Islamnya. Ya. Jangan batasi dengan yang muslim saja. Muslim diajak. Yang satu temannya, kayaknya enak makan-makan nih. Iya emang enak, cuman sayang ente kafir. Nggak boleh. Dosa malah hukumnya, nggak boleh. Ya, apapun itu, di kantor punya jabatan, punya kedudukan, perlakukan dengan baik. Ya, dan sampaikan nilai-nilai itu. Nabi Muhammad yang mengajarkan ini. Saya punya teman, namanya Syekh Al-Farisi, orang Kuwait, dai besar, tokoh luar biasa. Bangun masjid ini, dan proyek terbesar beliau itu adalah memberikan kesan keindahan Islam dan keindahan Rasulullah SAW. Masih ingat gak dulu ada pembuat film fitnah itu yang dari Belanda? Masih ingat gak? Ya, ada film fitnah kan dulu yang orang Belanda yang bikin itu, dan di situ menuduh Islam dan Rasulullah SAW. Lalu apa yang terjadi? Beliau datang ke Belanda. Lalu jamu makan. Yang orang yang mencela itu diajak makan. Dan gak pernah menyebutkan tentang Islam, tentang apapun, tentang macam-macam. Ya, ajak makan aja. Apa yang terjadi? Beliau gak pernah mengatakan ini dari Islam, dari ini Nabi Muhammad begitu, tidak. Di servis yang sangat luar biasa. Makanan yang paling enak di tempat yang paling bagus diundang. Setelah makan, nikmat, nyaman, penasaran orangnya. Ya, Anda kenapa sampai begini dan sebagainya? Jawabannya sederhana. Inilah yang diajarkan oleh orang yang Anda cela itu. Yang Anda bikin film itu. Yang Anda menuliskan yang kurang baik tentangnya. Ini yang diajarkan beliau kepada kami umatnya untuk memuliakan. Bahkan terhadap orang seperti Anda. Apa yang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak lama masuk Islam. Kemudian bahkan berhaji, difasilitasi. Bertemu dengan Imam Masjidil Haram, saya ditunjukin fotonya. Ini nama Imam Sudes, Imam ini dan sebagainya. Sekarang menjadi da'i. Dari pembenci Islam, menjadi da'i yang sangat terkenal di Eropa saat ini. Gitu. Jadi jangan pernah menyimpulkan bahwa orang-orang itu akan terjerumus dalam keburukan untuk selamanya, tidak. Mungkin banyak pelaku-pelaku maksiat, itu calon-calon da'i di masa depan yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, di kisah viral itu yang kedua adalah tentang sahabat antara orang kaya yang dia non-muslim dengan orang sederhana yang tawadu, yang dia temannya yang orang muslim. Maka si orang yang belum beriman itu membanggakan kekayaannya. Ketika dia meraih itu dia sebut dengan jannah. Di jannah artinya apa? Yang pernah dia harap-harapkan belum tiba, sekarang muncul, punya kebun-kebun. Ya, kenapa kebun itu yang rindang? Kebun itu gini, kalau kebunnya itu rindang pohonnya, terus nyambung satu dengan yang lain, lalu meneduhi yang di bawahnya sehingga nggak nampak dari atas, itu disebut dengan jannah. Makanya kebun bahasa Arabnya salah satunya jannah. Kenapa disebut dengan jannah? Karena saking rindangnya seakan menutupi yang di bawah, tak nampak dari atas. Jadi masih ada kesan tersembunyinya. Dan digambarkan ada pohon anggurnya, ada kurmanya, di sela-selanya ada sungai-sungai yang mengalir di situ. Makanya orang-orang yang tinggal di padang pasir dan sebagainya, yang lekat dengan gersang dan seterusnya, kalau menemukan air, menemukan oase, menemukan kebun, itu seperti surga bagi mereka. Makanya kalau ke Bogor itu, Masya Allah, Jannatul Ardi, ini, surganya dunia itu ini. Jadi kalau orang Arab yang belum pernah ke Indonesia, apalagi ke Bogor, ya ke Cianjur, ke Sukabumi, ke Sumatera, itu kalau hujan, bukan di mobil, keluar. Keluar, Masya Allah, katanya tuh. Kita nggak keluar, dia keluar. Ya, itu saking menikmatinya. Baru lihat satu sungai udah begitu, Masya Allah. Ya. Jadi nikmat apa lagi yang kurang yang kita rasakan sebagai bagian dari negeri tercinta ini? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Coba lihat. Itu kita bangun sekolah, pohon pisang muncul sendiri. Cabut muncul lagi. Cabut muncul lagi. Nggak ditanam muncul tuh. Lihat. Tongkat kayu dan batu jadi di mana itu adanya? Ya, bukan cuma di lagu kan, ya. Lempar kayu, tumbuh. Singkong itu kan dari kayu aja, lempar tumbuh singkong. Ya. Sungai-sungai banyak.
Air terjun banyak. Mau ke Cianjur sampai ke pojok Cianjur, saya nemuin air terjun. Masya Allah. Pantai di Lombok, Masya Allah. Pemandangannya luar biasa. Sampai dengan ke Bali. Hampir di setiap sudut kita temukan tuh. Dari sekian choks point di Indonesia ada berapa? Masya Allah, itu luar biasa. Itulah jannah. Jannah. Jadi, saya ingin katakan begini. Yang ingin saya katakan, harapan-harapan dunia pun yang belum tampak. Ini ada atlet-atlet. Ini atlet nasional nih, sebelah sini. Saya gambarkan sebelah sini aja nih. Ada atlet-atlet nih, pengen jadi top nomor 1 misalnya. Ini ada atlet tenis meja sini, teman-teman. Ya, ada atlet kita juga yang peraih emas kemarin tuh. Harapan tinggi ingin dapat emas. Nah, itu jannahnya. Jannahnya. Antum yang bekerja, jangan tanggung-tanggung. Kalau usaha, pilih passion harta, jangan tanggung, kaya sekalian. Jadi nyari rezekinya jangan pas-pasan. Kalau memang memilih harta sebagai bekal ibadah, jangan tanggung. Pilih tingkat nomor 3. Pilih tingkat nomor 3, itu yang tertinggi. Kaya, 1, itu standar. Kaya banget, di atas itu. Yang ketiga, kebangetan kayanya. Kaya banget, kebangetan kaya. Jangan tanggung, kaya sekalian. Nanti kekayaan itu jadikan bekal untuk menghadap Allah. Kalau nyari kedudukan, jangan tanggung. Yang paling tinggi sekalian. Yang paling tinggi. Ya, dengan ikhtiar yang benar tentunya. Nanti ada babnya sendiri. Ditempatkan di apa? Di militer misalnya. Ya, di kepolisian kah? Di kedudukan di kantor kah? Cari yang paling tinggi. Nanti dengan jabatan yang lebih tinggi itu kebijakannya bisa jangkauan lebih luas. Dengan luas jangkauan itu kebaikannya lebih terasa. Anda nggak akan ditanya berapa banyak harta yang dikumpulkan, berapa luas ilmu yang didapatkan, berapa tinggi kedudukan bisa diraih. Yang ditanya itu berapa amal soleh yang dihasilkan dari semua titipan itu. Berapa banyak orang yang sudah Anda kenalkan dengan Allah. Itu yang ditanya. Itu ilmu yang tinggi-tinggi itu. Nggak akan ditanya berapa IPK-nya. Yang ditanya itu dengan ilmu yang Anda dapatkan, sudah berapa amal soleh yang dihasilkan. Nah nanti, percikan dunia yang diraih itu jadi bekal akhirat. Makanya di akhiratnya diberikan lebih. Dijamakkan bentuknya dari jannah menjadi jannat. Jannatin tajri min tahtihal. Saya akhiri dulu. Dari jannah ini dibentuk jadi jamak. Di pertemuan terakhir saya sampaikan Nabi memberikan kata kunci. Semua bentuk surga yang Allah janjikan dengan bentuk jamak itu, kata Nabi ada 8 pintunya. Kalau mau dicatat boleh referensinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam tema atau kitab Bad'ul Khalqi, topiknya Bad'ul Khalqi, subtopik yang ke-9. Nomor hadisnya 3257, 3257. 3257 tentang sifat abwabil jannah, subtopik yang ke-9, posisi paling kanan pertengahan. Udah? Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannati 8 abwabin. Di surga itu ada 8 pintunya. Sudah? Ada 8 pintu. Ada berapa pintu? Ini untuk menguatkan saya bawa kitabnya saya Al-Bukhari. Ini saya Al-Bukhari. Tadi saya katakan berapa? 3, 2, 5, 7. Bismillah. Ya, betul. Sifat abwab, bab sifat abwabil jannah. Siapa yang bisa baca? Bisa baca? Coba baca. Anak muda nih. Bawa mainnya. Kalau saya salah saya kembalikan ke Sudan ya. Ini murid saya. Kita kirim ke Turki, dari Turki kirim ke Sudan. Sekarang sedang pendalaman di sini. Beliau ahli Quran, sudah 30 juz. Nah, sedang belajar dengan saya di sini dan belum nikah, Bu. Tapi memang saya bentengin dulu, ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah taala
حدثنا سعيد ابن أبي مريم حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حزم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. Baik. Rawahu Muslim. Ada yang dan juga diriwayatkan di Muslim. Betul, nomor hadis 3257. Fil jannati, di surga itu 8 abwabin, ada 8 pintunya. Minha, di antara pintu itu ar-rayyan, ada yang dinamakan ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak masuk lewat pintu itu kecuali ahli puasa. Orang yang terbiasa puasa. Itu satu pintu, tapi penegasannya 8 pintu. Nanti ada di hadis-hadis lain, termasuk dalam Sahih Muslim, disebutkan bahwa di surga ada 8 pintu. Nanti faman du'iya min babis shalah, boleh dicatat, ada yang akan dipanggil dari pintu salat. Satu. Jadi kita sudah dapat tadi pintu ar-rayyan ya. Siapa yang masuk lewat pintu itu? Orang puasa. Yang kedua, man du'iya min babis shalah, dari pintu as-shalah, pintu salat. Yang ketiga, man du'iya min babis shadaqah, dipanggil dari pintu sedekah. Sudah? Kemudian faman du'iya min babil jihad, dipanggil dari pintu jihad. Sudah berapa? Satu apa? Rayyan. Yang kedua, salat. Yang ketiga, yang keempat. Nah, ini 4 langsung yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau disebutkan oleh Rasulullah, berarti ini yang pokok. Ini yang pokok. Jadi kalau kita mau dapatkan yang pokok, maka komitmen pada yang 4 ini. Salat jangan tinggal. Puasa latih. Dari Ramadan tambah sedikit sunnah, mulai latihan. Sedekah. Sedekah itu bukan hanya lewat uang. Semua jenis kebaikan yang mampu dilakukan disebut sedekah. Berbagi makanan, besok Jumat mau bagi-bagi. Jangan lihat berapa yang bisa diberikan. Yang penting kita ingin mengamalkan hadis Nabi. Itu. Titipkan. Saya cuma punya kurma 10 misalnya. Bungkus satu-satu, titipkan pada orang yang pakai nasi kotak. Masukin 1. Saya cuma punya air. Nggak apa-apa. Simpan. Masukin tekonya, simpan di situ. Niatkan. Perkara orang minum atau tidak, itu bagaimana Allah menggerakkan dia. Yang penting kita sudah berniat untuk menerjemahkan apa yang Nabi pernah sampaikan. Dan di niat itu kita dihisab. Pahala udah ada. Jadi begitu sudah bikin ditaruh, pahala sudah turun. Tinggal nanti ikhlas atau tidak, itu yang mengurangi atau menambah pahala. 4 bagian ini. Jihad. Jihad itu berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya, nanti babnya naik sampai ke puncak tertingginya. Bekerja itu jihad. Kalau diniatkan untuk ibadah. Ibu merawat anak, menjaga suami dalam kebaikan itu jihad. Sepanjang diniatkan untuk ibadah. Ya, anak-anak sekolah itu kalau disekolahkan di tempat yang baik untuk mengenal Allah, itu jihadnya. Pahalanya banyak. Sampai tingkat tertingginya kalau negara kita memanggil. Ada invasi dari luar, darurat kita harus keluar. Bela negara ini. Jadi yang terdepan. Dan niatnya untuk ibadah. Itulah jihad yang tertinggi. Sampai kita wafat. Dulu kan ulama kita ada resolusi jihad kan. Nah, makanya bab jihad itu bagi orang Islam itu penting. Salah satunya apa? Untuk bela negara. Makanya pelajarannya ketat. Kurikulumnya diatur. Jadi nggak sembarangan. Ini yang harus diluruskan. Ya, jihad itu bukan tembak orang sembarangan, bom orang sembarangan, ini itu. Nah, itu yang keliru. Ya, jadi keras, jadi radikal, sehingga muncul Islamofobia. Bukan itu. Mesti diajarkan. Nah, yang paling bahaya adalah ketika muncul persepsi, oh ini nggak bagus, akhirnya dihilangkan dari kurikulum. Nggak diajarkan, itu yang salah. Harusnya dibentuk tim, ulama mengajarkan, diberikan babnya. Tentara yang muslim, polisi yang muslim, belajar itu. Sehingga kekuatan untuk mencintai negaranya makin tinggi. Dan tidak merasakan sia-sia dalam pengorbanan itu. Makanya dulu itu ada resolusi jihad. Bahasa Asy'ari keren, Hadratus Syekh itu muncul resolusi jihad. Berjuang semua. Jadi kita itu sebagai orang Islam sudah pasti cinta negara. Nggak boleh ada orang Islam tinggal di tempat tertentu
ya melukai negaranya, itu nggak mungkin. Pasti berbuat yang terbaik untuk tempat yang dia pijak. Makanya nanti kalaupun Anda belajar, nih ya teman-teman nih, yang sudah sukses di luar, pulang, bangun negeri ini, cintai negeri ini, bangun, karena itu amanah dari Al-Quran. Ya, di tempat yang kita pijak itu yang kita makmurkan. Bangun koneksinya satu-satu, apapun yang Allah amanahkan kepada kita. Ya, jangan dipecah-pecah, tapi disatukan. Makanya nggak boleh saling terpecah belah, ya, nggak boleh saling menyudutkan, menjelekkan, ya, atau dibawa untuk terpolarisasi macam-macam. Kita menyatu dalam kebaikan. Doakan orang, ajak, tampilkan yang baik-baik. Itulah Muslim. Beda pandangan boleh, beda pendapat boleh, tapi semua keragaman itu disatukan dalam satu cita-cita yang sama. Kalau kita Muslim, niatkan untuk ibadah, baktikan untuk negeri, tapi niatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dunia pun dikenang secara baik, di akhirat dapat kemuliaan. Jelas? Nah, dan tidak akan pernah ada ulama yang mengajarkan pertentangan, apalagi dengan hukum-hukum negara, apalagi Indonesia. Ya, karena Indonesia itu hukumnya dibuat tidak bertentangan dengan agama. Jadi salah kalau ada yang bertanya misalnya, bagaimana hubungan antara Islam dengan Pancasila? Jawab, hubungannya baik-baik saja, tidak ada masalah. Ya? Nah, karena keduanya nggak bisa dipertentangkan, pasti akan mensupport dalam semua nilai kebaikan. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya di Quran ada, Qul huwallahu ahad. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan benar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ada dalam Quran. Ketiga apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Keempat apa? Wa amruhum syura bainahum. Yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Balik lagi, ya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita sudah punya semua dalilnya. Lalu dilindungi itu oleh pasal 29 ayat yang kedua. Dibawa ke pendidikan, Undang-Undang Sisiknas nomor 23 tahun, nomor 20 tahun 2003. Ya, bahkan dari pasal menimbang poin yang B itu. Ya kan, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanahkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan pada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia. Saya hafal itu. Nah, kita tuh menghafal itu untuk menjaga negeri sehingga menjadi paku bagi bangsa. Ya? Nah, halo, kenapa pada diam ini? Nah, ngajinya begitu sehingga manfaatnya lebih luas. Ya. Oke. Jadi tadi ada berapa? 4 yang pokok ya. Jadi siap, mesti siap. Nanti yang lainnya turunan. Makanya yang lain-lainnya itu tafsiran ulama. Ya, nanti ada pintu umrah, pintu zakat, belum disebut kan? Nah, pintu zakat, makanya kejar supaya bisa zakat. Jadi orang Islam itu kaya untuk berbagi dengan kekayaannya. Makanya ada skema zakat, ada infak. Jadi cari kaya itu supaya bisa zakat, bukan untuk update status. Jelas? Baik. Pintu zakat, pintu apa lagi tadi? Umrah, haji. Ya. Jadi setiap ada amal soleh, ulama menyifati itu. Sehingga Ibnu Abbas rahimahullah, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan 7 jenis surga dengan semua tingkatan amalannya. Nanti yang ke-8 itu pintunya untuk semua. Ini kitab yang tadi, Tafsir Al-Baydawi. Saya sebutkan ya, saya bacakan sekaligus menutup pertemuan kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat jannah wa jam'uha wa tankiruha li'anna al-jinana ala ma dzakarahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sab'un. Bahwa jinan bentuk jama' itu ya, ataupun jannah, bentuk jama' dari kata jannatun itu ada 7 tingkatannya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. 1, jannatul firdaus, surga firdaus, boleh ditulis. Yang kedua, jannatu aden, surga aden. Yang ketiga, jannatun na'im, namanya surga an-na'im. Yang keempat, darul khuldi, darul khuldi. Yang kelima, jannatul ma'wa, jannatul ma'wa. Yang keenam, darus salam, darus salam. Yang ketujuh, illiyun, illiyun, illiyun. Wa fi kulli wahidatin minha maratibun wa darajatun mutafawitah ala hasbi tafawutil a'mal wal i'mal. Dan setiap di surga yang disebutkan tadi ada tingkatan-tingkatan lagi sesuai dengan amalnya masing-masing. Jadi tadi yang disebutkan pintu salat, pintu zakat, pintu puasa, itu pintunya itu ada di setiap surga yang tadi.
Jadi di Firdaus itu ada amalannya. Masuk surga Firdaus itu nanti ada urutannya. Karena rajin sholatnya khusyuk, meninggalkan lagho yang tidak bermanfaat, rajin zakat, pintunya ada. Nah, setiap Firdaus itu punya tingkatan lagi. Jadi ada Firdaus yang tingkat bawah, tingkat menengah, sampai tingkat yang paling tinggi. Itu pintu-pintunya lewat apa? Amal soleh itu. Nah, tugas kita sekarang, gampangnya begini. Ini karena penutupnya, gampangnya, sekarang pilih dulu. Mau masuk surga yang mana dari 7 ini? Yang mau Firdaus angkat tangan. Good. Surga Aden angkat tangan. Illiyun. Darussalam. Kalau bisa angkat tangannya semua. Kan yang ke-8 itu kan pintu ke-8 yang kesemuanya. Jadi ada seorang hamba yang diperkenankan oleh Allah memasuki semua surga itu, bahkan diperebutkan oleh semua pintu surga. Dipanggil namanya dari semua pintu itu. Sampai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, adakah yang mendapati panggilan dari semua pintu itu?" "Na'am," kata Nabi. "Ya, dan aku berharap engkau bagian dari itu." Nah, setidaknya ya, paling minimal masuk surga lah gitu kan. Paling minimal. Paling minimal masuk surga. Nah, caranya bagaimana? Gampangnya begini, keluarkan kurikulumnya. Ambil yang tertinggi dulu sehingga nyangkutnya jelas masih di surga juga. Kalau Anda pengen IPK 4, nanti effortnya kan makin kuat. Kalaupun nggak nyampe 4, ya jelas nyangkutnya 3,9, 3,5, 3. Tapi kalau cita-cita 2,75, ya nyangkutnya 2,6, 2,5 gitu kan. Ini paling minimal Firdaus dulu tuh. Nanti keluarkan apa amalan untuk mendapatkan surga Firdaus itu. Ya. Cepatnya begini, Quran surah ke-23. Ayat 1 sampai 9. Itu aja dulu. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 9. Dah, itu PR-nya. PR. Sudah? Baca, keluarkan amalannya. Baca dan keluarkan amalannya. Dari mulai qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un sampai ke kalimat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Jadi itu amalan untuk menjadi penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Jadi ada orang yang kata Allah ini akan masuk surga Firdaus, tapi dia masih berpetualang di bumi. Apa amalannya? Itu yang kita keluarkan. Dari mulai sholat, zakat, mengerjakan segala yang bermanfaat, jauhi hubungan-hubungan terlarang, jaga kehormatan diri, pertahankan sampai wafat. Nanti kita turunkan babnya. Nah, kalau sekiranya masuk, bahkan ke surga yang paling biasa, bukan hanya Firdaus, apa kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah? Yang saking nikmatnya, lupa dengan penderitaan terbesar yang pernah dirasakan selama berkehidupan. Itu yang kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, 8 tingkatan ini bahkan di surat Ar-Rahman sudah diisyaratkan. Di Ar-Rahman kalau kita baca fabi ayyi ala'i rabbikuma disebutkan berapa kali? 31 kali. Tapi ketika menyebutkan surga yang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban disebutkannya 8 kali. Jadi kalau Anda baca dari ayat 47 ya, dari 46-nya waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kalau Anda baca dari 47 sampai 61 dihitung 8. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti yang selanjutnya wa min dunihima jannatan. Selain ada yang di situ ada surga yang lain. Nah, ketika mendapatkan surga yang lain sampai fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang terakhir jumlahnya 8 juga. Itu untuk memberikan kesan bahwa tafsir Nabi 8 pintu surga menunjuk kepada 8 pokok amalan yang bisa kita lakukan saat berkehidupan di dunia. Jadi apapun, itu aja yang kita turunkan. Ya, Anda mau jadi apapun, pengusaha, sholat jangan tinggal. Bisa berzakat, bisa berhaji, bisa umrah. Turunkan semuanya. Ada orang sakit, jenguk. Ada orang meninggal, kita sholatin semampu kita. Nanti lihat apa yang terjadi ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas?